Terdakwa 3, pidana pokok, pidana mati, pidana tambahan dipecat dari dinas. 3 oknum TNI pembunuh warga Aceh, Imam Mashkur, dituntut hukuman mati dan dipecat dari Kesatuan TNI. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. 3 oknum TNI pembunuh Imam Mashkur yaitu Praka Rizwandi Manik, Praka Heri Sandi, dan Praka Jasmawir dituntut oleh auditor militer dengan pidana pokok, pidana mati, dan pidana tambahan dipecat dari TNI. Tuntutan terhadap ketiga terdakwa dibacakan oleh auditor militer Letkol CHKU Pencaka Sampurna pada sidang tuntutan di Pengadilan Militer atau Dilmil 208 Jakarta Timur pada Senin 27 November 2023. Ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pembunuhan berencana terhadap Imam Mashkur bersama-sama dengan Praka Heri Sandi atau HS dan Praka Jasmawir atau J pada 12 Agustus 2023. Sidang sendiri dipimpin oleh Hakim Ketua Kolonel CHK Rudi Dwi Prakamto dan Hakim Anggota Letnan Kolonel Idolohi serta Mayor Kum Aulia Dandel. Pembacaan tuntutan oleh auditor militer Letkol CHKU Pencaka Sampurna dan diperdengarkan langsung kepada ketiga terdakwa. Sidang pembacaan tuntutan terhadap pelaku pembunuhan Imam Mashkur turut dihadiri oleh tim pengacara Imam Mashkur dan tim pengacara Hotman 911 serta anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Uma. Pasca sidang, Haji Uma yang diwawancarai wartawan menyambut baik tuntutan tersebut. Menurutnya, tuntutan itu sudah sesuai dengan harapan semua pihak yang selama ini terus mengawal kasus Imam Mashkur. Lebih lanjut, Haji Uma juga menyatakan akan terus mengawal proses hukum hingga tahap putusan nantinya. Yang melegakan kita memenuhi hajat daripada keluarga bahwa hukum perlakuan pasal 340 itu memang sudah ideal sekali. Dan tentu ini akan membawa sedikit kelegaan kepada keluarga walaupun tidak bisa mengembalikan nyawa anaknya. Jadi dari awal saya berprasangka, berspekulasi, termasuk Pak Rizwandono memberikan garansi kepada saya bahwa kita mengajukan pada saat ini ada pengadilan koneksitas. Pak Rizwandono mengatakan, lihat kali ini kami bekerja keras dan militer sangat terbuka kali ini. Nah, kita mengapresiasikan Bapak Rizwandono untuk militer dan bersama jajarannya ini betul-betul terbuka dan hukum tegak. Setidaknya hari ini auditor militer dan kejaksaannya sudah menerapkan pasal 340, berarti mereka bekerja secara profesional dan sudah semaksimal mungkin apa yang menjadi harapan masyarakat. Tentu ini akan mengembalikan citra TNI di mata masyarakat. Adapun jadwal persidangan lanjutan dengan agenda pledoi akan berlangsung pada 4 Desember dan putusan diperkirakan di Minggu ke-3 Desember 2023. Demikian informasi terkini Syedara Lun. Saksikan terus beragam informasi lainnya. Coba like dan share seluruh akun serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.